Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, akhirnya ya yang kita tunggu-tunggu, penantian kita selama ini, akhirnya si Daido Aero di launching juga men. Jadi malam ini rencananya jam 7 itu untuk Daido Aero ini akan di launching oleh pihak DFT men. Dan sekarang di studio ini udah ada dua buah reel Daido Aero Finesse. Di sini ada Daido Aero Finesse untuk spinning dan juga ada untuk backcastingnya, men. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas untuk Daido Aero untuk versi spinningnya dulu, men. Oke, jadi sebelum kita mulai bahas-bahas untuk kontennya ini, ada baiknya bro, kita ngopi dulu, men. Mantap bro. Oke. Jadi dalam pembelian untuk si Daido Aero Finesse ini, untuk reel ini di packing di dalam box yang sudah premium men dari Daido. Ini menggunakan karton tebal keras hardcover, dan kemudian dalam pembeliannya ini untuk reel ini dikemas cukup safety men, karena di dalam sini udah ada dudukan untuk berbahan EVA ini bro. Jadi untuk reelnya ini padat, nggak goyang-goyang, nggak goncang-goncang. Kemudian dalam pembeliannya juga kita mendapatkan yang pasti ada satu buah reel Daido Aero. Kemudian di dalam sini juga ada beberapa aksesoris bro. Ini untuk handle-nya. Kemudian di sini juga ada spool tipe regulernya men. Nah, kemudian juga di sini ada spare part. Ini untuk washer di bagian drag clickernya. Kemudian di sini ada stiker dari Daido. Kemudian ada pouch reel. Kemudian di sini juga ada skematik untuk reel, dan yang terakhir di sini ada ucapan terima kasih dari Daido, men. Oke bro. Dan dalam pembeliannya ini kita hanya ditawarkan dengan satu ukuran aja bro, di ukuran 1000-nya. Wajar sih karena untuk reel ini memang memiliki emblem Finesse, jadi pastinya hanya akan ada ukuran-ukuran kecil aja untuk reel ini, men. Oke. Sekarang kita akan bahas ya, fitur-fitur apa aja sih yang ada pada si reel Daido Finesse ini bro. 4 kilo maksimal power drag, 10+1 stainless steel ball bearing, Duralium 7075 main gear, 6.2/1 untuk rasionya bro. Kemudian ada pada bagian bodi dan rotor menggunakan bahan RPC2. Kemudian untuk fitur 360 shot auto protection ada. Lightweight engineering 137 gram untuk beratnya bro. Kemudian di bagian drag sistemnya dia menggunakan MTD Carbon Maxitune drag system carbon. Kemudian untuk spoolnya dia menggunakan lightweight CNC aluminium spool. Di bagian handle dia menggunakan lightweight CNC aluminium handle, lightweight CNC aluminium knob. Kemudian titanium spool lips, advanced drag clicker, computerized balance rotor, dan interchangeable handle. Oke, sekarang kita akan mulai untuk cek fisik untuk si Daido Aero Finesse ini. Pertama-tama pada bagian body rail, di rail footnya ini udah terdapat markingan untuk nomor series dari body railnya ini bro. Nah, jadi untuk nomor serinya ini akan mempermudah kita pada saat kita mau membeli spare part ataupun mau membeli aksesoris untuk rail ini men. Kemudian di bagian body untuk rail ini dia menggunakan bahan RPC2. Nah, ini Reinforced Power Carbon 2 bro, yang diklaim bahwa untuk Reinforced Power Carbon 2 ini memiliki kekuatan 20% jika dibandingkan dengan RPC yang pertama bro, dengan bahan karbon grafit pertama yang dikeluarkan oleh Daido. Jadi powernya itu lebih besar 20%. Kemudian untuk tipe rail armnya di sini dia menggunakan tipe yang ada bolongan, tetapi untuk rail armnya ini dia udah tebal bro. Nah, konstruksinya udah mantap ini walaupun dia ada bolongan, bolongannya tipis bro. Kemudian untuk tingkat kekakuannya, pada saat reel ini kita pasang ke joran dan kita tekan-tekan bro, ini masih ada pergerakan, tapi ini udah termasuk rigid banget bro. Kaku sekali untuk sebuah bahan karbon grafit. Nah, jadi dia nggak letoy bro. Tetap akan ada pergerakan karena dia bukan bahan metal. Kalau mau tanpa pergerakan, kalian wajib pilih bahan metal men. Tapi di sini saya tekankan sekali lagi, untuk sebuah bahan non metal ini udah termasuk kaku bro. Apalagi untuk sebuah reel yang ukurannya sekecil ini men. Nah, kemudian di bagian rotor untuk reel ini juga menggunakan bahan RPC2, dan untuk rotornya ini tingkat kekakuannya ini tetap ada pergerakan, tetapi menimbang ini adalah sebuah reel Finesse, ini nggak akan ada masalah bro. Untuk pergerakannya ini masih fine-fine aja. Kemudian untuk jeda balik di sini udah 0 jeda bro. Nah, udah presisi banget, membuktikan bahwa untuk one way-nya ini udah bekerja dengan baik. Udah sama sekali 0 jeda men. Dan untuk one way-nya di sini dia sudah tidak menggunakan switch lagi. Udah tertutup pada bagian bawahnya ini. Jadi untuk celah masuk air ke dalam bagian one way system untuk reel ini
itu udah tercover dengan lebih baik, mamen, karena udah tidak ada lagi switch-nya di sini. Di bagian handle, dia menggunakan handle dengan tipe two piece, bro. Nah, di sini masih ada axle-nya, dan kemudian untuk handle-nya ini menggunakan bahan metal, dan untuk knob-nya dia menggunakan tipe round, kecil. Dan di sini untuk knob-nya ini bisa dibongkar pasang juga, bro. Nah, jadi kalau kita buka, nah ini udah adjustment atau removable rivet, dan di dalamnya pasti udah ada ball bearing, mamen. Ada 2 sih ball bearingnya harusnya ya. Nah, ini bro. Ini ada 1 untuk ball bearingnya, dan di sini juga ada 1 lagi untuk ball bearingnya. Dan untuk ball bearing yang digunakan di sini adalah stainless steel ball bearing, tuh, dengan tipe shield. Kemudian di bagian tutup knobnya ini juga dia udah disematkan dengan 1 buah karet shield, mamen. Jadi walaupun kecil, ini sangat berguna banget. Selain fungsinya itu untuk menjaga agar air tidak mudah masuk ke dalam bagian knob hingga mengenai bearing, itu fungsi lainnya adalah untuk menjaga agar tutupnya ini nggak gampang hilang, bro. Jadi dengan ada karet sealnya ini, dia akan menekan di bagian bodi knobnya dan membuat karet tutup knobnya ini akan selalu padat di situ, bro. Nggak gampang terbuka dia. Jadi aman. Karena banyak banget kejadian kehilangan tutup knob. Saya juga sering, mamen, kehilangan tutup knob. Makanya untuk tutup knob itu kalau tanpa karet seal, agar bisa lebih aman, kalian wajib pasang karet seal, bro. Pasti akan lebih aman untuk tutup knob kalian nantinya. Kemudian untuk penguncian handle, dia menggunakan sistem screw in handle, bro. Dan untuk tipe lockingnya, dia belum quick lock nih. Jadi dia masih bisa ditekan-tekan lagi. Tapi di sini untuk tipe locknya ini, walaupun dia masih belum quick lock, dia padat, bro. Jadi kalau kita tekan gini, nah dia langsung padat, bro. Ini udah mentok nih. Tuh, dia nggak kayak versi non quick lock biasanya ya. Dia lebih presisi sih untuk pengunciannya ini. Dan kemudian di sini untuk jeda pada handle, di sini masih ada space, mamen. Tapi ini udah masih termasuk normal. Dan untuk handle-nya ini dia nggak oblak, udah pas, mantep. Dan untuk handle-nya ini juga dia udah interchangeable. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya, mamen. Nah, kemudian di bagian spool dia mendapatkan 2 macam tipe spool, bro. Ada shallow spool dan ada regular spool di sini. Nah, di sini untuk tipe shallow spoolnya ini shallow bener, bro. Jadi bener-bener kayaknya khususkan untuk bermain di ultra light fishing. Dan kemudian kalau saya ukur untuk shallow spoolnya ini, ukurannya itu ada di 12,75 mm, bro, untuk lebarnya. Kemudian untuk dalamnya itu kurang lebih ada di 2 mm aja, bro. Jadi kalau menggunakan shallow spool ini, kalian pakai PE yang berukuran kecil, bro. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Nah, kemudian untuk tipe regular spoolnya ini, di sini kalau saya hitung, itu untuk lebarnya itu ada di 12,8 mm, dan untuk dalamnya kurang lebih ada di sekitar 6 mm, bro. Nah, jadi kalau menggunakan regular spoolnya ini, kalian bisa isi PE1, PE1,5, ataupun PE2 ke sini, mamen. Jadi di sini sangat lengkap banget untuk reel ini, bro. Sangat kompleks banget. Pada saat kalian pergi memancing itu, kalian bisa bawa 2 spool dengan dua ukuran PE yang berbeda. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan target lapangan kalian nanti, mamen. Nah, kemudian di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan tipe V-shape, di mana ada fitur menarik juga dari spool reel ini, bahwa dari Daido itu menyematkan bahan titanium pada bagian bibir spool untuk Daido Aero ini, bro. Jadi dari Daido ini menggunakan spool berbahan titanium dengan tujuan bahan titanium ini dia memiliki surface yang lebih halus, lebih smooth, dan lebih friendly terhadap mainline kita, bro. Yang nanti akan berakibat untuk pergesekan mainline itu pada saat keluar dari spool itu akan menjadi lebih kecil lagi, mamen. Dan tujuan reel ini adalah bermain di kelas finesse, di mana semua tingkat sensitivitas itu harus diperhatikan dengan sebaik mungkin, bro. Melempar luringan harus dengan pergesekan yang sekecil mungkin agar kita bisa mendapatkan long cast yang baik dan juga akurasi yang baik. Jadi hal ini udah dipikirkan dari Daido dengan menempatkan fitur titanium pada bagian bibir spoolnya ini, bro. Keren banget ini. Ditambah lagi juga dengan bagian tutup spoolnya ini, dia udah menggunakan tipe ceper, bro. Nah, jadi dengan perpaduan antara V-shape, titanium, dan ceper ini akan memberikan lemparan yang maksimal di setiap casting kita, mamen. Nah, jadi di sini pada bagian spool dia menggunakan ada 2 buah ball bearing support, bro. Nah, ini, bro. Tuh, ada 2 buah ball bearing support.
Dan untuk ball bearingnya ini dia belum menggunakan ball bearing yang ada shieldnya ya. Nah, jadi di sini dia masih terbuka, mamen. Tuh, ini yang satunya, bro. Kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bahan stainless steel, bro. Tuh, keren, bro. Tipis, minimalis ini. Dan untuk bell wire-nya ini menggunakan tipe two piece, masih ada sambungan di sini, bro. Untuk bell arm dia menggunakan bahan reinforced power graphite 2 juga. Dan untuk bell assembly seperti biasa dia menggunakan bahan metal, bro, yang juga berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya ini berputar. Kemudian untuk bukaan pada bagian bell wire-nya tuh segini, bro. Kemudian di bagian drag system dia menggunakan satu buah drag washer berbahan carbon tech, bro. Dan di sini drag washer yang digunakan ini drag washer premium, mamen. Kemudian juga ada satu buah key washer. Dan untuk tipe regular spoolnya pun sama ya. Dia menggunakan satu buah drag washer dan juga ada satu buah key washer di sini, mamen. Nah, jadi di sini untuk max dragnya sendiri dia ada di 4 kg, bro. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, untuk sistem drag pada reel Daido Aero Finesse ini, bro, dari Daido ini mereka tidak mengejar sebuah max drag yang luar biasa lagi, mamen, yang gede-gede, tapi mereka lebih memperhatikan ke spare part balancingnya, di mana untuk spare part balancing ini akan mendukung banget ya antara spare part satu dengan spare part yang lain, yang hingga nantinya akan membuat reel ini bekerja dengan mekanisme yang jauh lebih baik, mamen. Oke, bro, jadi sekarang kita akan melakukan beberapa tes sederhana aja terhadap mekanisme dasar dari reel Daido Aero Finesse ini. Pertama-tama di bagian rasio, untuk reel ini menggunakan rasio berskala 6.2 berbanding 1. Akan langsung kita cek, bro. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk rasionya 6.2 berbanding 1. Kemudian di bagian retrieve di sini untuk reel ini terasa agak sedikit berat jika kita bandingkan dengan Daido Spectre ataupun Daido Osea ataupun Daido Hydra Pro Series, mamen. Mungkin di sini karena disebabkan oleh tuasnya ini yang tidak begitu lebar, bro. Jadi untuk sudut rotasinya itu dia akan jadi lebih sempit, yang mengakibatkan untuk torsinya itu akan terasa sedikit berasa, mamen, pada waktu kita start up untuk memutar reelnya ini, bro. Nah, kemudian untuk crank feel-nya yang saya rasakan, harusnya reel ini smooth, mamen. Tetapi di sini saya merasakan feel guard-nya itu sedikit berasa, bro. Nah, untuk feel guard-nya ini bukan muncul dari drive gearnya ataupun pinion gearnya yang tidak presisi, mamen. Untuk reel ini saya yakin ini untuk bagian-bagian partnya itu pasti presisi. Nah, di sini kalau prediksi saya adalah karena di bagian washer, di bagian drive gearnya itu dia kurang banyak, bro. Masih kurang satu washer tipis aja di sini. Maka untuk crank feel-nya ini pasti akan jadi smooth banget. Karena di sini kalau saya putar kayak gini, guard-nya itu ada, bro. Tapi kalau saya tekan ke arah dalam untuk handle-nya ini, saya putar. Nah, ini feel-nya smooth, mamen. Tuh. Kalau saya biarin, saya nggak tekan, nah ini feel guard-nya dapat. Nah, berarti di situ membuktikan bahwa untuk drive gear-nya ini masih kurang satu siming aja. Dan untuk masalah ini mungkin karena kisi aja ya, mamen. Soalnya saya ini nasibnya kalau dapat reel tuh emang kayak gini, bro. Sering banget dapat produk-produk yang agak sedikit bermasalah yang masuk ke studio saya ini. Tapi itu hanya bermasalah di kisi aja. Saya harap untuk reel Daido Aero ini cuman yang satu ini aja deh yang kayak gini, mamen. Yang lain itu no problem, nggak ada masalah, bro. Oke, kita lanjut lagi. Untuk balance pada saat reel ini saya putar dan saya biarin kayak gini, ini udah cakep banget, bro. Balance-nya udah dapat banget. Nah, kemudian di bagian spring guide untuk reel ini, di sini dia menggunakan spring guide berbahan metal, bro. Dan di bawah per spring guide-nya ini ada satu buah brush, bahan brush ini yang digunakan atau difungsikan sebagai rotor balance-nya, bro. Kemudian untuk bell otomatiknya di sini terasa enak, mamen. Tuh. Untuk bel otomatiknya ringan dan untuk hentakan balik atau blowbacknya itu empuk. Nah, kemudian ada fitur menarik dari rotor untuk reel ini, bahwa untuk rotor reel ini dia udah mempunyai sistem pengereman, mamen. Jadi kalau kita buka untuk bel armnya ini, kalau reel standar biasa ini pasti dia akan langsung jatuh, bro. Kalau kita putar, dia pasti akan langsung jatuh menuju ke bagian lock automatiknya, dan itu bisa berakibat bel arm menutup secara sendiri. Pada saat kita melakukan casting, kita buka, kita lempar, pada waktu dia balik ke sini dia langsung menutup, bro. Nah,
Itu beberapa hal ya, faktor fatal yang bisa terjadi, yaitu line bisa putus mamen, kemudian di bagian bel arm kita bisa copot karena adanya hentakan mendadak si bel otomatiknya ini bekerja secara tidak sengaja, bro. Jadi dari Daido ini udah memikirkan untuk masalah ini. Untuk bagian rotornya ini udah diberikan pengereman. Jadi di sini dia agak sedikit padat, bro. Jadi nggak mudah berputar. Nah, jadi di sini kalau kita goyang-goyang tuh, dia nggak mudah berputar tuh, bro. Dia nggak langsung menuju ke bagian otomatiknya bekerja, men. Karena kalau dia langsung menuju ke otomatiknya ini bekerja, pasti akan ada resiko untuk bel armnya ini balik secara tidak sengaja, men. Kemudian di bagian spool kapasitinya di sini akan saya cek, men. Jika kita menggunakan tipe shallow spool, jika kita menggunakan PE 0,6 dengan diameter 0,130 mm itu masuk 90 meter. PE 0,8 atau berdiameter 0,150 mm itu masuk 70 meter. Nah, di sini karena untuk shallow spoolnya ini sangat shallow banget, dan di sini saya tidak mempunyai PE berukuran 0, bro, 0,4, 0,2 saya nggak punya, bro. Jadi untuk shallow-nya ini akan saya skip untuk tes speknya, bro. Kita akan langsung cek kapasitas dari regular spoolnya ini, bro. Dan untuk tipe deep spoolnya, jika kita menggunakan mainline PE 0,8 dengan diameter 0,150 mm itu masuk 170 meter, dan PE 1 di 0,165 mm itu masuk di 140 meter. Pada hasil gulungan pertama, di sini untuk hasil spoolingnya terlalu menumpuk ke bawah, bro. Jadi ini akan saya setting lagi dengan cara mengurangi washer clicker pada bagian atas clickernya, men. Nah, jadi untuk washernya ini akan saya keluarkan satu di bagian clickernya nih, bro, dan akan saya ganti yang tipis ya. Nah, di sini ada yang tipis, bro. Ini untuk bawaannya, bro, tebel tuh. Nah, jadi di sini saya berhasil masukkan di 100 meter PE berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke reel Daido Aero berukuran 1000 ini, bro. Dan di sini untuk untuk hasil spoolingnya rata, men. Di sini dengan merubah sedikit washer tadi, maka untuk masalah penumpukan itu akan terselesaikan, men. Dan di sini untuk hasil lilitan main lainnya pun terlihat sangat rapi, bro. Kemudian di bagian clicker dia menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan untuk tipe clickernya ini menggunakan tipe clicker yang baru. Ini sama kayak si Daido Hydra, bro. Untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang pipih berbahan stainless steel dengan wire yang cukup tebal di sini, bro. Ini bakalan awet banget untuk penggunaannya, pasti nggak bakalan gampang patah, men. Dan untuk housing clickernya dia menggunakan bahan dural nih, bro. Tuh, duralium. Jarang banget ya menggunakan bahan dural, bro. Biasa umum menggunakan bahan seng atau bahan ABS. Nah, ini dia menggunakan bahan dural yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan di sini untuk kinerja clickernya ini pada waktu kita putar dengan tension drag kosong, ini terasa cukup smooth, men. Tapi kalian gak usah khawatir, untuk clicker wire-nya saya jamin ini akan awet banget, karena tadi kita udah lihat ya, untuk clicker wire-nya itu terlihat sangat tebal dan menggunakan bahan stainless steel. Dan untuk hasil drag clicker yang dikeluarkan oleh reel ini juga terdengar garang banget, bro. Kalau saya kasih nilai dari 1 hingga ke 10, reel ini bisa masuk ke 7,5 sampai 8 untuk reel sekecil ini, men. Oke, kita dengar dulu untuk suara drag clicker yang dihasilkan oleh reel Aero Finest ini. Kemudian di bagian line roller dia menggunakan bahan brush, bro. Yang bagian luarnya ini dia udah diberikan lapisan chrome. Kemudian untuk line rollernya ini dia disupport dengan satu buah ball bearing support di sini dengan tipe Shield stainless steel ball bearing. Dan untuk line rollernya ini udah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya ini udah memberikan reaksi yang sangat baik sekali, bro. Nah, kemudian untuk reel ini juga tentunya sudah dilengkapi dengan beberapa sistem pertahanan air atau shield water resistant yang ada di beberapa titik. Yang pertama-tama ada pada bagian tutup spool, kemudian pada bagian rotor nutnya ini saya kurang tahu ya, apakah dia ada shield atau tidak, tapi nanti akan kita cek pada waktu pembongkaran, men. Kemudian di bagian handle
dan AC cap untuk rail ini juga sudah dilengkapi dengan seal water resistant. Dan untuk rail ini tentunya sudah disematkan juga dengan sistem 360 degree water protection dari Daido bro, dimana dari Daido itu mengklaim bahwa untuk spare part yang digunakan pada rail ini itu sudah memiliki kualitas yang jauh lebih tahan terhadap korosi, terutama korosi terhadap air asin bro. Untuk berat rail Daido Aero pada saat menggunakan shallow spool yaitu 139 gram, dan pada saat menggunakan regular spool yaitu di 135 gram. Nah oke bro, jadi akhirnya inilah rail yang kalian tunggu selama ini mamen, yang digembor-gemborkan di DFT, IG-nya DFT selama ini bro, dan pasti para teman-teman itu pada penasaran semua dengan si Daido Aero Finesse ini. Dan menurut saya untuk si Daido Aero Finesse ini memang dari desainnya ini gokil bro, desainnya saya bilang ini gokil bro. Kemudian untuk fitur dan teknologi juga udah menggunakan yang terbaru dari Daido. Kemudian untuk rail ini finishingnya bisa dibilang ini oke, cakep. Dan untuk rail ini juga dia terkesan kecil dan compact banget mamen. Jadi kalau kalian tanya untuk rail ini cocoknya main di kelas apa, ini pastinya untuk bermain di kelas ultralight casting bro. Karena rail ini memang diciptakan, didesain khusus untuk bermain di kelas ultralight. Tetapi selain daripada itu, kalian juga bisa gunakan rail ini untuk bermain di kelas kolaman, mamen. Kolam harian atau nyimas, ini cocok sekali, mamen. Kalau ada yang sedikit ekstrim, mau mancing udang galah pakai rail semahal ini, juga boleh juga bro, pasti nampol banget, mamen. Dan kemudian untuk PE yang cocok di shallow spoolnya kalian bisa isi PE 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mamen. PE 1 itu udah kebesaran saya rasa. 0,8 pun di sini kayaknya enggak bakalan tembus lagi 100 meter bro. Sepertinya ya. Tapi tergantung ukuran diameter PE lah. Dan untuk regular spoolnya ini kalian bisa isi PE mulai dari PE 1, 1,5 hingga ke PE 2. Masih sangat cocok sekali. Untuk joran kalian bisa gunakan joran di ukuran 1426, kemudian di 410 sampai ke 817 itu masih oke banget bro. Dan untuk spot pastinya rail ini saltwater, freshwater itu udah libas habis mamen. Oke bro, jadi untuk rail ini dibanderol di range harga kalau dari officialnya nih bro ya, di 1.489.000 kalau saya nggak salah bro. Itu untuk officialnya. Nanti untuk resellernya harganya pasti akan lebih murah mamen, mungkin terpaut sekitar 100 hingga 100-an ribu lah biasanya bro. Dan lagi ada promo bro dari DFT malam ini sekitar pukul 7 itu rail ini akan dijual dalam waktu 5 menit aja. Pembeli pertamanya itu dalam waktu 5 menit akan mendapatkan free joran Daido Pompano mamen. Dan untuk persyaratannya sih gampang aja, cuman kalian tinggal beli aja, check out dari Shopee-nya DFT. Kalau sempat, kalau bisa nanti akan saya taruh juga linknya di deskripsi bro, tapi saya nggak tahu akan ada link atau enggak yang bisa muncul di deskripsi saya, karena pada saat konten ini dibuat, konten ini diedit, dan konten ini diupload, pastinya belum ada yang jual untuk real Daido Aero Finesse ini. Jadi akan saya update secepatnya untuk link pembeliannya mamen. Oke bro, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.